ini Bapak Ibu sebuah janji yang sangat mahal sekali. Saya bilang itu mahal sekali. Mengapa demikian? Andai saja Tuhan gak berkata demikian, andai saja, kita masih punya bisa alasan lah bahwa saya berjalan sendirian, saya menghadapi semuanya ini dengan kekuatan sendiri. Kita masih punya alasan lah untuk berkata. Akan tetapi firman ini telah disampaikan oleh Allah yang setia, oleh Allah yang tidak akan meninggalkan janjinya, tidak akan menggagalkan janjinya, oleh Allah yang tidak bisa membatalkan perkataannya. Suatu firman itu sudah disampaikan, Allah berkuasa untuk memenuhinya. Jadi suatu ada janji Allah bahwa tidak pernah sekalipun aku meninggalkan engkau. Itu ya dan amin. Kau rasakan atau tidak, ya, engkau mengalami kondisi pertolongan tanda kutip atau tidak, engkau mengalami jalan keluar atau tidak, waktu Tuhan sudah berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Janji itu sangat-sangat mahal. Itulah salah satu yang saya amini. Sangat-sangat mahal janji itu. Dan janji yang Tuhan berikan itu sangat-sangat menguatkan kita, sangat-sangat meneguhkan kita. Sebab tanpa janji itu engkau bisa berspekulasi dalam hidup ini, ya, dan bahkan engkau bisa kecewa. Tapi waktu Tuhan sudah menyatakan janjinya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, kita punya kepastian dari Allah yang pasti menepati janjinya. Di tengah ketidakpastian apapun, ya, Allah adalah ya dan amin untuk setiap janjinya. Kau punya jaminan bahwa apapun yang kau alami di tahun 2024 ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Coba kita lihat slide selanjutnya, ya. Jadi untuk mengerti bahwa di tengah ketidakpastian itu ada kepastian di dalam Allah, ayat ini sangat mengajarkan kita dan berharap sekali bahwa kita benar-benar dapat mengerti. Oleh karena itu saya berdoa agar Roh Kudus benar-benar membuka hati, mengubah pikiran, membuat kita mengerti bahwa ini dahsyat sekali, ya, janji Allah ini, bahwa ada yang pasti yang Allah kerjakan, rencanakan, ya, di tengah semua ketidakpastian yang ada di tahun 2024, 2025, mau sampai akhir zaman pun, ya, yang di dalam Allah itu ada yang pasti. Apa itu? Coba kita lihat di ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya. Pernah dengar istilah predestinasi? Kita dengar istilah predestinasi begini. Dulu ya, kalau saya mengerti predestinasi, gini, aduh, saya predestinasi selamat gak ya? Artinya, saya itu ditentukan sejak awal selamat atau tidak gak ya? Dulu saya punya pemikiran seperti itu. Bahkan pemikiran ini saya nggak cuma berikan buat saya, berikan juga kadang-kadang buat orang lain. Nih orang predestinasi selamat gak ya? Gue capek banget nginjilin dia kalau ternyata dia bukan predestinasi selamat. Ngapain gue? Kadang bahkan kita menjadi alasan untuk menghakimi orang lain, tanda kutip. Ini keras banget sih ini dikotbahin, diajarin, diajak, dikasih nasihat-nasihat lembut. Mungkin dia bukan predestinasi selamat. Udah aku kebaskan aja jubahku. Terus pergi, nggak mau melayani. Terkadang menjadi alasan. Dan terkadang pengertian saya tentang predestinasi itu seperti itu. Sampai kami belajar apa itu tentang predestinasi, lihat semua ayat Alkitabnya, sampai pada sebuah kesimpulan yang penting. Kalau mau tahu predestinasi artinya tujuan Allah ke depan itu apa sebenarnya untuk kita, tujuan Allah di akhir itu apa sebenarnya untuk kita, ya, ayat ini jelas sekali menjawab makna daripada predestinasi. Apa yang predestinasi yang Allah maksudkan, yang sangat jelas digambarkan dari ayat ini, apa itu? Bahwa di ujungnya nanti kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya.
Predestinasi, tujuan akhir Allah itu. Kalau mau bicara tentang predestinasi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Allah punya rencana. Rencananya itu Allah sudah tetapkan sejak awal. Bahkan sebelum dunia diciptakan. Bahkan sebelum segala sesuatunya itu ada, Allah sudah tentukan, Allah sudah tahu. Allah sudah tahu rencananya bagaimana. Destinasinya, tujuan akhirnya adalah semua orang yang dipilihnya, semua orang yang percaya di dalam Tuhan, itu diubahkan serupa menjadi gambaran anaknya. Mau tahu yang pasti di dalam Allah, daripada kamu berspekulasi bagaimana sih, ngapain sih hidup ini, apa sih yang akan kita lakukan, bagaimana sih kita menanggapi waktu-waktu yang ada ini. Hal yang pasti yang disampaikan Roma 8 ayat 29 berkaitan dengan tujuan Allah adalah bahwa kita diubahkan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Itu pesan utama yang mesti kita tangkap dari Roma 8 ayat 29. Mau bagaimanapun ketidakpastinya hidup ini, mau zaman mau bagaimanapun, pilihan bagaimanapun yang ada, satu yang pasti, ya, yang Allah sudah tentukan predestinasi dari sejak awal, bahwa mereka yang ada di dalam Allah itu akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau mau tahu tujuan hidup kita, jelas sekali lewat ayat ini. Apa itu? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, Roma 8 ayat 29 ini ada dalam sebuah konteks. Ya, ada dalam sebuah cerita yang punya benang merah dalam pasal tersebut. Ya, benang merahnya apa? Bahwa ada sebuah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaannya itu apa? Bahwa kita nanti akan diubahkan, akan dimuliakan sama seperti Kristus. Yang dengan maksud adalah bahwa kita tidak lagi mengenakan tubuh yang fana ini. Ya, kita tidak lagi mengenakan tubuh yang bisa mengalami kematian ini. Ada tubuh rohani, ada tubuh sorgawi. Tubuh sorgawi, tubuh yang berasal dari sorga. Tubuh jasmani, tubuh yang berasal dari debu dan tanah. Asalnya beda. Ya, itu yang Tuhan janjikan. Dan untuk pengharapan tersebut, kita percaya. Dan Tuhan menyatakan bahwa itu adalah janjinya nanti. Ya, bahwa kita akan ikut dimuliakan. Sama seperti Kristus telah dimuliakan dan dibangkitkan, Kristus telah bangkit, Dia yang akan menjadi sulung. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya? Yaitu bahwa kita mengalami pembenaran. Artinya percaya kepada Kristus. Itu yang pertama langkahnya. Ya, karena tidak ada pembenaran kecuali oleh karena iman. Itu jelas. Setelah dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Itu ada arahnya ke sana. Dan Tuhan berkaitan dengan rencananya itu, ayat 28 menjelaskan bahwa Tuhan bekerja. Tidak sendirian kita. Bahwa di tengah-tengah kita akan mengalami, ya, diubahkan terus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ketahuilah bahwa itu bukan pekerjaan kita sendiri. Roma 8 ayat 28 menyatakan bahwa Allah turut campur di sana. Allah punya rencana dan Allah turut bekerja. Ya, yang pasti di dalam Allah, dalam setiap ketidakpastian ini adalah bahwa Allah turut bekerja karena Allah punya rencana. Ketahuilah, ingatlah, simpan ini dalam hati kita bahwa mau bagaimanapun, ketahuilah Allah turut bekerja. Dia tidak pernah biarkan. Ya, apapun yang kita alami, Allah turut bekerja. Sudah dua janji nih. Ya, yang pertama Dia akan selalu menyertai kita, yang kedua Allah turut bekerja. Ya, jadi ada rencana Allah, ada predestinasi Allah, tujuan akhir yang Allah rindukan untuk kita sampai ke sana adalah serupa dengan gambaran anaknya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya adalah ia itu mengacu kepada Tuhan Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya begini, kalau kau mau mengenal Allah, ya, Allah yang tidak kelihatan itu, ya, Allah yang jauh transenden itu, Allah yang ada di sorga itu, kalau kau mau mengenal Allah, kalau kau mau melihat Allah,
lihatlah pada Kristus. Itulah representasi daripada Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya gambar itu seperti itu. Ya, kalau kau mau lihat, mau mengetahui tentang Allah, lihat Kristus. Itu merepresentasikan Allah. Maksudnya gambar itu seperti itu. Jelas ya? Jadi, kalau kita mau mengenal Allah, kalau kita mau mengetahui sebenarnya Allah itu bagaimana, seperti apa, kita mesti lihat Kristus. Kolose 1 ayat 15 maksudnya seperti itu. Ya. Nah, gambaran itu juga yang ada di dalam rencana Allah mau terjadi di dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, Allah menghendaki kita menjadi gambar Kristus. Ya, gambaran anaknya. Itu ada di dalam rencana Allah. Itu adalah kepastian kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, nggak usah tanda kutip jadi bingung atau bertanya-tanya apa ya kehendak Allah dalam kehidupanku. Pagi hari ini jelas, satu yang pasti, bahwa kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Kristus. Ya, maksudnya apa? Kita sebagai gambar Kristus, kemuliaan Kristus itu terpancar lewat kehidupan kita.